wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Adakah yang tidak hadir hari ini? Coba tengok kanan dan kiri teman kalian. Sepertinya hadir semua ya. Semuanya sehat kan? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang puisi rakyat. Puisi rakyat terdiri dari pantun, syair, dan gurindam. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu 1. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu memahami dan mengungkapkan tentang ciri umum puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Kedua, peserta didik mampu memahami dan mengungkapkan perbandingan antara persamaan dan perbedaan struktur puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam. Nah, di sini anak-anak mengetahui atau tidak apa itu puisi rakyat? Adakah yang mengetahui? Boleh tunjukkan tangan. Ya, boleh bacakan. Ya, benar. Puisi rakyat merupakan jenis puisi yang lahir dan berkembang di tengah-tengah kehidupan rakyat. Puisi rakyat merupakan jenis puisi lama yang terikat oleh berbagai macam ketentuan, seperti banyaknya larik setiap bait, banyaknya suku kata setiap larik, ataupun pola rimanya. Contoh dari pantun: tanah tandus penuh batu, tanah subur selalu gembur. Jika orang banyak berilmu, sehat makmur sepanjang umur. Nah, adakah yang mau memberi contoh lainnya? Ya, boleh. Silakan. Nah, di sini adakah yang mengetahui tentang apa itu pantun? Boleh tunjukkan tangan. Adakah? Ya, boleh, silakan. Ya, benar. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 yang bersajak AB-AB. Tiap larik biasanya terdiri atas 4 kata. Nah, baris pertama dan kedua biasanya untuk tumpuan atau sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat itu untuk isi. Nah, adakah yang mengetahui tentang syair? Ya, apa itu syair? Ya, benar sekali. Syair merupakan salah satu jenis puisi lama yang berasal dari Persia. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik yang berakhir dengan bunyi yang sama. Di sini adakah yang tentang gurindam? Dari kelompok sana atau dari kelompok sini? Adakah yang mengetahui tentang gurindam? Ya, boleh. Silakan bacakan. Nah, benar sekali. Gurindam adalah karya sastra lama yang berbentuk puisi yang terdiri dari 2 baris kalimat yang memiliki rima atau sajak yang sama. Gurindam memiliki lebih dari 1 bait yang terdiri atas 2 baris. Baris pertama pada gurindam merupakan baris syarat, masalah, persoalan atau perjanjian. Baris kedua merupakan jawaban atau akibat dari masalah atau hal yang terjadi pada baris pertama. Nah, kemudian, adakah siswa yang mau menyebutkan ciri-ciri umum pantun? Boleh, silakan dari kelompok sana atau kelompok sini atau yang tengah. Ya, boleh, silakan bacakan. Nah, benar sekali. Pantun memiliki ciri-ciri yaitu antara lain
1. Pantun mempunyai bait. Setiap bait pantun disusun oleh baris-baris. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 4 sampai 6 kata. Nah, selanjutnya, adakah yang mengetahui tentang ciri-ciri umum syair? Boleh tunjukkan tangan. Dari blok sana atau sini atau yang tengah lagi. Dari kelompok sana, boleh silakan bacakan. Nah, ciri syair itu terdiri atas 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, syair bersajak A, 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 A. Yang keempat, semua baris adalah isi. Dan yang kelima, bahasanya biasanya yaitu kiasan. Nah, kemudian adakah yang mengetahui tentang ciri umum gurindam? Boleh dibacakan. Nah, benar sekali. Gurindam itu memiliki ciri-ciri antara lain 1. Gurindam terdiri atas 2 baris pada tiap baitnya. Yang kedua, pada tiap barisnya memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Nah, yang ketiga, gurindam tiap barisnya memiliki hubungan sebab akibat. Nah, itu tentang ciri-ciri umum pantun, syair, dan gurindam. Nah, kita sudah sampai ciri-ciri umum pantun, syair, dan gurindam. Adakah yang ingin ditanyakan dari pengertian dan ciri umum pantun, syair, dan gurindam? Jika ada yang bertanya, boleh tunjukkan tangan. Ya, boleh. Mau bertanya apa? Oh, tadi gurindam kurang jelas. Ya, saya akan jelaskan tentang gurindam. Gurindam itu memiliki lebih dari 1 bait yang terdiri atas 2 baris tiap baitnya. Baris pertama pada gurindam merupakan baris syarat, masalah, persoalan, atau perjanjian. Dan baris kedua merupakan jawaban atau akibat masalah atau hal yang terjadi pada baris pertama. Nah, sekarang anak-anak sudah mengetahui atau belum tentang persamaan dan perbedaan antara pantun, syair, dan gurindam? Dari kelompok sana mungkin ada yang sudah mengetahui apa itu persamaan dan perbedaannya, atau dari kelompok sini atau dari kelompok tengah. Silakan. Oh, berarti belum ada ya. Nah, Ibu akan jelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara pantun, syair, dan gurindam. Yang pertama itu persamaan. Pantun dan syair biasanya terdiri atas 4 baris. Sama-sama terikat oleh sajak irama. Tiap baris, pantun dan syair terdiri atas 8 sampai 10 suku kata. Pantun dan syair termasuk puisi lama. Dan perbedaannya adalah pantun baris pertama dan kedua disebut sampiran atau pembayang. Dan baris ketiga dan keempat disebut isi atau maksud dari sampiran tersebut. Sedangkan syair, keempat baris adalah arti atau maksud dari pengarang. Pantun bahasanya boleh campur-campur, sedangkan syair bahasanya harus sama. Sedangkan gurindam baris pertama merupakan sebab atau persoalan. Sedangkan baris kedua yaitu menjelaskan tentang akibat atau penyelesaiannya. Bisa dipahami oleh anak-anak?
Selanjutnya kita membahas tentang mendaftar kata prima pada pantun, syair, dan gurindam. Yang pertama, mendaftar kata prima pada pantun. Perhatikan pantun berikut. 1. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Hasil memilih bunyi akhir pada pantun tersebut sebagai berikut. Kata prima pada larik ganjil 1 dan 3 yaitu ladang dan panjang. Kata prima pada larik genap 2 dan 4 adalah mandi dan lagi. Nah, itu contoh dari pantun. Yang kedua yaitu mendaftar kata pada syair. Perhatikan syair sebagai berikut. Jikalau punya harta melimpah, jangan lupa untuk sedekah. Supaya harta semakin berkah, supaya harta makin faedah. Nah, hasil memilih bunyi akhir pada syair sebagai berikut. Kata prima pada larik 1. Pada larik 1 yaitu melimpah. Nah, pada kata prima pada larik 2, 3, dan 4 yaitu sedekah, berkah, dan faedah. Nah, itu contoh dari syair. Selanjutnya ada contoh dari gurindam. Perhatikan gurindam sebagai berikut. Sebelum berbicara, pikir dahulu, agar tak melukai hati temanmu. Kalau berbicara semaumu, tentulah banyak orang yang membencimu. Hasil memilih bunyi akhir dari gurindam tersebut adalah sebagai berikut. Kata prima pada larik 1 yaitu dahulu. Kata prima pada larik kedua yaitu temanmu. Nah, itu dari materi hari ini. Apabila Ibu ada kesalahan dalam mengucap kata, menjelaskan kurang lengkap, Ibu mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.